Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Ya, sesuai janji saya akan memberikan tutorial tentang cara budidaya ikan lele. Ya, mulai dari tebar benih hingga panen, apa saja yang harus disiapkan. So, ikuti terus di Petani Magma. Petani, petani, petani rakyat, petani magma. Petani, petani, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya. Jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani magma. Kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya Indonesia. Oke Sobat Magma, ya. Saya lagi berada di markas Jaya SEO. Untuk cara budidaya lele, part pertama kita akan menghitung RAB usaha untuk budidaya lele. Nah, persiapan usaha budidaya lele sebenarnya saya memberikan 2 tips. Yang pertama, tekad harus bulat ya, niat harus kuat untuk usaha budidaya lele, dan jangan pernah Sobat Magma ini dijadikan sebagai hobi ya. Kenapa saya larang? Karena dalam usaha budidaya lele akan banyak yang akan dihadapi ya, termasuk segala resiko. Karena usaha lele ini adalah usaha yang bisa dibilang kita menginvestasikan modal kita untuk usaha ini gitu loh. Jadi dengan tekad bulat tadi ya, kita udah harus siap yang namanya memanage kolam, terus juga ikan, air ya. Terus selain itu juga kita harus tahu resiko yang akan dihadapi, karena akan banyak resiko dan tantangan ketika kita mulai membudidaya ikan lele, terutama dalam proses pembesaran ya, sampai ukuran konsumsi. Nah, itu yang harus dipahami Sobat Magma. Kemudian yang kedua ya, tips dari saya itu yaitu kita harus mulai berhitung ya, bagaimana cara membuat RAB untuk usaha budidaya lele. Karena yang kedua ini sudah pasti berkaitannya dengan modal investasi ya. Untuk di budidaya lele itu ada 2 yang harus dikeluarkan, yaitu investasi kita dan juga modal kerja ya. Jadi investasi itu seperti halnya kolam ya, terus juga misalkan alat sortir. Nah, itu segala investasi itu harus dikeluarkan, tapi juga ada modal kerja, yaitu pada saat proses mulai pembesaran. Oke, nah untuk itu kita akan langsung masuk saja untuk cara bagaimana kita membuat perhitungan RAB untuk usaha budidaya lele. Kita harus tahu Sobat Magma, so ikuti terus. Oke, nah ini dia rancangan anggaran biaya untuk budidaya lele. Yang pertama ini saya buat untuk 2 kolam dulu ya, kolam bulat ukuran D3 ya. Jadi ini kurang lebih nanti Sobat Magma buat seperti ini ya, perhitungkan semua nanti yang akan dibutuhkan sebelum memulai. Jadi sekali lagi, karena usaha lele adalah ibarat kita berinvestasi, maka jangan pernah coba-coba ya. Karena kalau kita ingin berusaha budidaya lele, makanya tadi saya bilang jangan setengah-setengah, jangan sekedar hobi. Karena apa yang kita keluarkan ya tentu harus sebanding dengan apa yang didapat nantinya. Jadi dengan adanya RAB kita bisa tahu berapa keuntungan, kerugian ya, semuanya kita akan manage. Nah oke, mulai dari siklus pertama dulu, artinya ini kita baru memulai sebagai pemula. Itu kita bisa lihat harga kolam terpal misalkan D3 di sini saya kasih harga 2 juta ya. Udah sama pasang lah, anggaplah ini sudah sama pasang. Ini kita berhubungan dengan kalau misalkan kalian Sobat Magma ingin menggunakan kolam bulat ya.
ini tinggal dikali 2 ya, hasilnya 4 juta. Kemudian benih lele saya menganjurkan untuk para pemula adalah ukuran 9 ya. Dalam satu kolam bulat D3 itu tebar ideal itu 1500 ya. Jadi saya di sini berusaha untuk memberikan apa yang saya bina dalam mitra-mitra kita di Petani Magma. 3000 atau 1500 itu untuk satu kolam, jadi kalau 2 kolam 3000 ya, jadi 1500 dikali dengan harga bibit misalkan 350 ya. Ini saya kembali lagi sesuaikan sesuai dengan di wilayah sobat-sobat semua. Jadi tidak harus ngikutin apa yang di sini ya. Jadi survei dulu harga-harga bibit, harga terpal ya. Nah, ini kisarannya jadi ini 1.050.000, kemudian biaya listrik 200, biaya pakan 9 karung 330 misalkan ya. Asumsinya ini yang paling tinggi proteinnya saya mengambil ya, yaitu sekitar 2.970.000. Probiotik, nah ini pembuatan probiotik ini bisa sampai 500.000 tuh bisa sampai 2 siklus panen ya. Jadi sampai 2 siklus kita aman nih probiotik nih untuk modalnya. Nah, kemudian biaya perlengkapan kayak seser segala macem, alat sortir ya 500.000. Nah, jadilah nilai 9.220.000. Kemudian kita bisa estimasi hasil panen ya, mungkin dari 3.000 ya mungkin mati ya sekitar 150 ya, kurang lebih 5%-nya misalkan kita ambil 285 dikali 16.500 sekitar 4.702.500 ya dalam satu siklus panen. Nah, ukuran 9 dengan misalkan protein tinggi ya, itu butuh cuma hanya 9 karung dan biasanya kita 45 hari itu sudah langsung panen total semua. Jadi 1 bulan itu sampai 45 hari ya. 1 bulan kita bisa panen, tapi mungkin kita bisa pilihin yang mungkin yang kurang belum panen kalau memang tapi kalau mau rata itu 45 hari ya. Maka bisa didapat, ini kita masih minus ya di siklus pertama. Sekali lagi jangan pernah coba-coba kalau memang belum tahu ilmunya dan juga belum ada tekad untuk menjadi pengusaha ya, terutama pengusaha lele. Oleh karenanya harus diperhatikan. Nah, siklus kedua kita sudah tidak memerlukan yang namanya kolam terpal karena sudah ada ya, itulah yang disebut investasi. Jadi di sini kita hanya modal kerja ya. Yang siklus kedua udah kebanyakan adalah modal kerja. Nah, ini benih lele 1.050.000, biaya listrik 200, biaya pakan total sekian dan estimasi hasil panen sekian, dan kita di siklus panen 45 hari yang kedua kita sudah bisa mendapatkan keuntungan 482.500 ya. Kita berbicara siklus. Jadi budidaya lele adalah berbicara usaha yang harus dimanage sesuai dengan siklus panen. Itu tergantung siklus panen, jadi semua keuntungan kita, semua pendapatan kita itu dari siklus panen ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk 2 kolam. Kemudian yang 10 kolam juga saya buatin ya ini. Jadi ada yang 10 kolam bulat D3 juga ya, bisa dilihat di sini. Di sini tambahannya gaji ya 1 juta, biaya listrik juga udah pasti nambah ya karena 10 kolam. Ya, kurang lebih seperti ini siklus pertama minus 20 juta. Siklus yang kedua kita bisa ada keuntungan sekitar 775.000. Sekali lagi ini semua nanti disesuaikan oleh sobat magma. Misalkan tidak mau kolam terpal bulat, mau yang biasa, oke silahkan. Tinggal ini angka ini diganti. Saya hanya mencontohkan ya, kita hanya mencontohkan di sini bagaimana cara membuat rancangan anggaran biaya ya. Artinya kita udah harus menyiapkan RAB dulu ya. Jadi semuanya harus tahu investasi dan modal kerja itu berbeda. Seperti halnya kolam ini juga kita investasi ya, perlengkapan juga investasi ya. Nah, ini modal kerja, probiotik, pakan ya, listrik ya. Dari kekuatan kolam terpal itu sendiri kurang lebih 5 tahun ya sobat magma. Nah, itu bisa bahkan atau ada yang lebih ya. Jadi otomatis modal investasi itu kita biaya, ada namanya biaya penyusutan, nantinya kedepannya harus diperhitungkan juga untuk kayak kolam terpal, terus perlengkapan jika ada yang rusak ya.
juga itu juga harus dipikirkan berapa lama, berapa kuat. Jadi kembali lagi kita harus bisa memanage Sobat Magma. Jadi itu saja video yang bisa saya sampaikan kali ini dari petani magma. Kita akan lanjut cara budidaya lele part 2. Oleh karena itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sobat Magma. Salam hangat dari petani magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani, petani, petani rakyat, petani magma.